Aku baca buku pertama dari series ini tuh sekitar 1 tahun yang lalu, dan aku inget banget di antara banyaknya review positif pada saat itu, ternyata aku ngerasa biasa aja sama ceritanya. Terus akhirnya kemarin aku memutuskan untuk baca buku keduanya, dan sempat agak bosen juga di setengah bagian awal, tapi ketolong sama beberapa plot twist menuju ending yang berhasil bikin hati aku hangat. Judulnya More Days at the Morisaki Bookshop, dan ini adalah buku kedua dari Days at the Morisaki Bookshop. Kenapa aku bilang di setengah bagian awal itu agak boring? Karena sebenarnya isinya sebagian besar adalah pengulangan dari cerita di buku pertama, yaitu tentang seorang gadis muda namanya itu Takako, yang di tengah rutinitas hariannya itu selalu menyempatkan untuk datang ke toko buku bekas yang dikelola oleh pamannya. Namanya adalah toko buku Morisaki. Toko buku ini tuh ada di sebuah jalanan kecil di kawasan Jimbocho, gak jauh dari pusat kota Tokyo, di mana satu jalanan itu isinya adalah toko buku bekas semua. Dan setiap toko buku itu menjual genre yang berbeda-beda. Kayak toko buku Morisaki yang hanya menjual literatur Jepang modern. Yang bikin aku suka adalah dua kejadian, di mana yang pertama itu Takako punya sahabat namanya Tomo, dan kita akan dikasih tahu alasan kenapa Tomo itu suka banget baca buku, yang ternyata itu ada hubungannya dengan trauma masa lalunya dia. Terus ada juga kejadian ketika Takako dan pamannya itu harus berdamai dengan kehilangan sosok orang yang paling penting dalam hidup mereka. Masalah-masalah ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Makanya buku ini memang sekilas terkesan flat karena kita kayak lagi baca buku harian orang yang isinya itu apa adanya gitu. Poin plusnya adalah baca buku ini tuh nggak perlu effort sama sekali, nggak perlu mikir, karena ceritanya sederhana dan kemasan bahasanya juga enak banget dibaca. So, semoga info ini membantu kalian untuk nentuin kapan kira-kira kalian mau baca novel ini.